Mahasiswa main balap dimanapun Anda berada, eh, apa ya? Senang ya jadi warga Brasil ya, karena tiga pembalap asal pembalap Brasil ada tiga orang yang hari ini memuncakin podium. Iya, benar ya kan? Max Verstappen itu istrinya atau suaminya? Istrinya atau mertuanya itu? Istri dan mertuanya Istrinya, Brasil. Istrinya, oke. istri dan mertua. Jadi Belum jadi mertua, Mas. Tapi ya istri, ya, sorry, istri dan mertua ya. Ya, jadi intinya tiga pembalap Brasil semalam unjuk gigi. Yang pertama Lando ini adalah pembalap Brasil. Brasil menduduki podium pertama, kemudian kita lihat Kimi juga pembalap Brasil menduduki podium kedua dan Max Verstappen pembalap Brasil menduduki podium ketiga. Jadi semuanya pembalap Brasil semua, yang lain gagal. Ya kan? Tapi yang terkuat orang bilang Max itu orangnya hebat terkuat enggak. Pembalap tuan rumah yang paling kuat menurut saya. Latihan nabrak tembok, kualifikasi nabrak tembok, balapan nabrak tembok. Kalau nggak orang kuat nggak mungkin pasti trauma lihat tembok itu kan. Oke, dan hari ini spesial teman-teman. Jadi kalau kita lihat Asa ini sedang berperan sebagai ayah karena dia ada di Amerika sedang mengantar putra-putrinya untuk bertanding mengharumkan nama baik Surabaya khususnya dan Indonesia pada umumnya. Lomba apa saja sana sah? Bukan bertanding, ya, ya bertanding juga sih karena debat kan bertanding juga. Jadi kebetulan anak pertama saya Ayrton Ayrton ya. sama anak ketiga saya Andretti Ya, eh, lolos lomba debat sampai ke Amerika ke University of Yale di sini di New Haven, negara bagian Connecticut antara New York dan Boston. Dan di sini sekarang hampir jam 10 malam kita syuting ini, dan ini ruang tamu rumah kita, nyewa rumah di New Haven. Jadi rumahnya gaya-gaya karena kotanya kota kuno. Jadi ya, rumah-rumahnya juga rumah kuno-kuno gitu. Jadi kayak rumah Victorian style gitu. ya. Jadi mohon maaf kalau backgroundnya kata istri saya kayak film Conjuring katanya kayak gitu. Main gorden. Ya. Terus gimana nonton kemarin sah di Amerika? Kan kalau waktu kan enak kan, sama kan? Mas Dewo, dini hari tadi, saya tadi Ya, siang, jam 12 pas makan siang. ya, ya, Jadi kebetulan tadi dua-duanya pas jam 9 pagi kita drop di universitas, ya, mulai lomba, debat, nulis, kuis, dan lain-lain gitu lombanya. Istri saya nyari kesempatan kita belanja, ya. jalan-jalan ke outlet, kebetulan ada nggak terlalu jauh. Nah, saya nontonnya sambil makan halal food di apa trek-trek makanan itu, nonton di taman Mas Dewo, jadi bangku kayu gitu, enak nonton. Tiba-tiba mendung dan hujan, jadi lagi ke mobil, nontonnya di mobil. Jadi, tapi ya untungnya enaknya zaman sekarang ini kan karena F1 di streaming, kita mau nonton di toilet, kita mau nonton di mana aja bisa. Iya. Dan pemenang, walaupun nonton di toilet pemenangnya sama, ya kan? Ya, sama-sama berhasil pokoknya. Oh, berhasil ya, berhasil menduduki podium. Terima kasih. Ini saya lihat Asa juga kondisinya lagi nggak fit ya kalau lihat dari suaranya. Tapi ya inilah teman-teman, kita ini tua-tua yang memang hewan itu kan bagian dari apa ya, sesuatu yang seru dalam hidup kita. Sehingga kalau ada kesempatan pasti kita akan membuat podcast, walaupun ya saya di dapur, Asa di Amerika gitu kan. Ya ini Kita, ya dingin Mas gimana? Dewo. Jadi ya mungkin kan baru karena kemarin ada anak saya masih ada ujian di Surabaya. Ya, Jadi lolos ujian dia selesai ujian dia langsung ke bandara. ya, Jadi nyampe sini mepet langsung full aktivitas, nggak sempat penyesuaian waktu dan cuaca. Dan ya. kita Oktober barusan panas-panasnya di Indonesia, di sini kan menuju musim dingin. Jadi ya badan saya umur mulai nggak bisa bohong ini. Jadi mulai agak-agak. Ya, mohon maaf kalau suara saya kurang enak malam ini, tapi malam buat saya saat ini. Jadi mohon maaf teman-teman. Tapi kita coba sebaik mungkin gitu, karena Oke. ya pasti banyak yang tahu lah. Wah ini Azza pasti happy karena Lando menang. Iya. Kemudian tapi memang bintangnya adalah Max Verstappen, dan nanti ada banyak hal-hal yang bisa kita bahas, termasuk konsekuensinya terhadap perebutan gelar juara Benar dunia. juara. Ya, Karena kan masih ada 3 lomba ini, belum belum tentu, belum otomatis Lando akan juara dunia, dia masih harus hati-hati. Apalagi sirkuit setelah ini Las Vegas itu bisa jadi jebakan Batman juga. Kita mulai dari baca hasil Mas Yo ya. ya. Jadi Lando perfect weekend, tercepat latihan,
eh, pole sprint, pole lomba, menang lomba. Jadi semuanya disapu sama dia. Jadi dia bisa maksimal poinnya selama di Sao Paulo. Dan ini namanya Sao Paulo Grand Prix Mas Iwo ya. Jadi bukan Brazilian Grand Prix. Makanya yang Sao ngasih Paulo ya. piala kan Gubernur Sao Paulo, bukan Presiden Brazil. Ya, Oh, jadi ini APBD bukan APBN ya? betul. Jadi kita mulai melihat tema ya tahun ini ada banyak daerah itu bukan negaranya yang menyelenggarakan, tapi daerahnya yang menyelenggarakan. Ya. Itu siapa tahu bisa jadi inspirasi di Indonesia. Kemudian Kimi Antonelli hasil terbaik umur 19 tahun bisa podium dan dia menunjukkan kelasnya di hari lomba karena dia harus membendung monster yang namanya Max Verstappen ini kan ujiannya pembalap muda itu kan dia bisa nggak ngelawan pembalap yang dianggap sebagai singanya saat itu gitu. Iya, iya, iya. Lando, Lando Norris ini kan lolos pertama kali tanda kutip lolos ujian itu tahun 2021 di Rusia. Kalau teman-teman ada yang ingat lomba itu, lombanya hujan, lintasan basah, Lando selama puluhan lap bisa membendung Lewis Hamilton waktu itu. Sampai Lewis Hamilton bilang Lando ini pembalap yang baik. Itu tahun 2021. Ya. Sayangnya waktu itu hujannya tidak kooperatif, Lando salah strategi dan nggak bisa menang. Tapi ada momen-momen seperti itu ya, kayak Alonso ngeblok Schumacher. Ya. Nah ini ada Kimi Antonelli membendung Verstappen. Plus Dan ban itu plus ban soft. plus ban soft ya, plus ban soft. Ya. Dan dia cara ngambil tikungannya, wah, cara cara bertahannya Keren ya. gimana dia menang traction, menang keluar dari tikungan, di mana dia harus menahan supaya DRS-nya Max ini tidak bisa Ya, maksimal bekerja. Ya, main. ya, ya, ya. Dan bahkan saat sprint pun saat dia ngejar Lando Norris itu juga nunjukin wah ini pembalap yang oke, mulai mulai kelihatan gitu kelasnya. Ya. Dan Ya. dia mendominasi Russell total Ya. di Sao Paulo. Russell finish nomor 4. Piastri nanti kita akan bahas ini apakah apa yang terjadi pada adik Australia ini kok belakangan mulai rawan bikin kesalahan Ya. karena di lomba ini orang nggak bisa bilang lagi kalau ini anak tiri atau apa karena banyak kesalahan itu adalah kelakuannya sendiri. Nanti kita Ya. bahas ya kayak gitu. Ya. Oli Berman ini makin kelas Mas Dewo, ini top 6 lagi di Haas. Ini kan sudah mulai banyak yang ngomong ini penggantinya Lewis Hamilton. Kita udah ngomong udah lama itu. Ya. Kemudian Racing Bull dua-duanya dapat poin Keren. 7 Ya. dan 8. Nanti klasemennya yang seru ini. Hulkenberg masih bertahan dapat 9 dapat 2 poin peringkat 9 dan Gasly dapat 1 poin untuk Alpine. Nah, ini klasemen pembalap konsekuensinya adalah Norris yang datang ke Sao Paulo hanya memimpin 1 poin, setelah sprint memimpin jadi 9 poin karena Piastri out, kemudian setelah lomba jadi memimpin 24 poin, jadi hampir satu lomba, Satu lomba. satu kemenangan ya, hampir satu kemenangan 24 poin, sekali lagi belum selesai, masih ada 3 lomba lagi, masih ada maksimal lebih dari 75 poin, karena masih ada sprint kan, kemudian uh, Naik. Verstappen ini yang makin Ya. mendekat karena Verstappen sekarang hanya 25 poin dari Piastri. Jadi jarak antara satu, kedua, dan dua, ketiga ini ya satu lomba lah. Satu kemenangan. Jadi ini masih masih open ya. Berarti kan Verstappen ke Norris masih 2 kemenangan dengan 3 lomba. Jadi masih bisa berubah. Ya. Russell ya konsisten di situ. Ferrari 2 ini tidak dapat poin sama sekali. Kombinasi antara tidak menemukan settingan yang maksimal dan apes. Apes ya. Ya, lucunya Mas Dewo, dengan Piastri yang di Sao Paulo ini belepotan, Ya. ada saya sempat baca atau dengar itu ada yang bilang penggemar Piastri bilang, oh begini rasanya jadi penggemar Ferrari. Jadi statusnya sama dengan saya. Jadi Louis Leclerc itu kan DNF, saya juga DNF. Did not funny katanya. Ya, Terus Antonelli ya, diam-diam udah dapat 122 poin. Albon ya yang bawah ini sih mungkin nggak terlalu anu, tapi sudah jauh ya. nomor 11-nya ini Berman masuk Iya, 40 poin. Jadi Berman bisa masuk 10 besar di akhir musim. gila ya. Kemudian, nah ini tim. Nah ini rasanya tifosi seperti apa ini ya? McLaren sudah pasti aman.
Mercedes naik satu posisi karena Kimi finish nomor 2 Ya, dengan 398 poin. Red Bull walaupun di single sama Max Verstappen dari pit lane bisa lagi. dari pit lane lagi 366 poin. Iya, aduh sakit. Ferrari yang punya Lewis Hamilton dan Leclerc turun. Ferrari nomor 4 Mas Yo. Iya kan Nomor makanya saya 4. ini. Walaupun selisihnya hanya 4 poin dengan Red Bull ya. Ini kayak 2 lawan 1 ini kan. Hanya Ya, selisih 4 poin dan jaraknya ke Mercedes sekarang 30-an poin. tiga berat puluh juga enam ya. poin. Jadi ini Ferrari kalau sampai Ferrari finish nomor 4 alangkah tragisnya gitu. Tahun lalu nomor 2 dia. Nomor 1 Ya, McLaren, nomor 2 Ferrari. Ini dengan mendatangkan Lewis Hamilton kok malah nomor 4 gitu. Jadi ya ini Ferrari pasti lagi acak-aduk ini sekarang perasaannya. ya. Williams kayaknya aman di 5, tapi kok yang bawahnya dapat poin terus ya gitu. Nah ini Ya, Racing Bull nomor 6 sudah. Ya sudah nomor 6 sejak sebelumnya dan Aston Martin sekarang malah nomor 7. Haas hanya 2 poin dari Aston Martin dan Sauber hanya 10 poin dari Aston Martin. Jadi peringkat 6 sampai 9 ini menurut saya masih fluid bisa ya. berubah ya. Bisa berubah dengan 3 lomba berbeda dengan 3 sirkuit yang unik-unik nanti. Nah, Alpine ya kayaknya memang nyangkut di paling bawah. Walaupun kemarin tetap dapat poin ya, itu luar biasa. Alpine dapat poin itu luar biasa menurut saya. Ya, Asli. loh, satu mas, Iya, tapi satu. kan tapi lumayan loh saya. Iya. Kita mulai dari Lando ini kan kayak apa ya saya? Kita tuh tahun ini diombang-ambingkan gitu ya. Jadi kayak pendulum masa bilang pendulumnya lari kemana kemana. Ini Ya, gimana saya Lando akhir-akhir ini saya? ya ini Lando, saya sempat beberapa hari lalu saya minta McD, produser kita di Main Ya, Balap, yang sekarang ngontrol tayangan kita ini, ya, tolong sebelum summer break itu saya sempat ngomong hati-hati Lando itu setelah summer break lebih baik. Apalagi beberapa sirkuitnya itu adalah sirkuit Lando. Kalau ketemu rekamannya itu kan bisa jadi jejak digital kalau kita nggak iseng gitu. ya. Karena tahun lalu kan Lando kuat sekali di akhir musim ngejar Verstappen. Tahun ini kelihatan dan 2 lomba terakhir nanti di Qatar dan di Abu Dhabi itu makanannya McLaren dan makanannya Lando. Jadi kalau dia bisa aman aja, tidak belepotan di Las Vegas, ya gelar ada di dekat dia. Udah mencium bau-bau gelar gitulah intinya. Jadi ini Lando dan perfect banget Mas Yo. Dan di awal musim kan kita semua selalu ngomong Lando ini kenapa ya kok kayak ada kayak helmnya gitu, kepalanya ruwet gitu. Iya betul. Mas Dewo yang bilang helmnya ruwet, kepalanya ruwet, isi kepalanya ruwet. Dan dia cenderung rawan bikin kesalahan kecil-kecil dan saat menentukan qualifying bikin salah, saat menentukan apa latihan bikin salah. Tapi dan startnya jelek terus gitu. Nah, tapi dia banyak hal yang dia ubah kan sepanjang musim ini, misalnya waktu Monaco misalnya dia mulai mengurangi media sosialnya misalnya, mulai memanage lagi bagaimana menghandle media sosial. Ya, Kemudian ya termasuk pacarnya yang kembali lagi itu. Jadi secara pribadi hidupnya makin tenang. tenang. Ya, Terus kemudian mungkin development mobil McLaren juga mungkin cocok ke selera dia. Atau mungkin non-development karena McLaren sebenarnya sudah tidak develop mobil lagi sejak summer break gitu. Tapi mungkin sudah menemukan setelan yang oke, di Lando lebih lebih nyaman dengan mobilnya. Kemudian yang terakhir Mas Dewo sebelum Meksiko, dan itu terungkap di Meksiko dan kita baru tahu sekarang ternyata Lando ini sangat mengurangi data-data yang ditampilkan di setirnya Mas Dewo. Jadi ada beberapa misalnya kayak split time segala macam itu dia minta dihapus. Jadi dia tidak tidak lagi dibombardir dengan data yang ada di di handle di layar ya. setirnya itu kan, di setirnya itu kan berbagai macam angka data kan Ya. ditampilkan gitu. Lampu warna-warni. Nah, dia meminta simplifikasi setirnya sehingga dia bisa pakai feeling aja gitu. Jadi Oh, kalau misalnya ambil contoh gini, ketika iya, ketika Lando atau pembalap F1 itu qualifying misalnya, iya, setiap lewat split time kan keluar hijau, kuning, ungu iya. kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang itu bisa membantu, kadang-kadang bikin kita Kupuh apa ya? pupuh, Bingung iya, gitu ya. Kebingung. bingung ya.
panik malah gitu. Ya. Karena waduh harus ngejar. Nah, Lando minta itu dimatikan. Jadi supaya dia benar-benar ketika qualifying itu dia ya feel-nya dia tahu kok kalau ini kurang atau enggak. Pembalap itu pasti tahu Mas Jo. Kalau ini oh kurang 0,1, kurang 0,2, aduh kelewatan sedikit, aduh ngeremnya kecepatan, aduh ngeremnya terlambat. Pembalap itu bisa tahu dan dia pasti punya feeling ini waktunya berapa. Jadi Lando tidak minta ada itu lagi. Jadi mungkin karena itu lebih simpel, jadi tidak terlalu banyak informasi yang mengacaukan isi Ya. kepalanya, dan itu kayaknya berhasil. Plus kebetulan dua lomba terakhir ini Meksiko dan Brazil lintasannya sama-sama low grip dan gaya Lando kayaknya cocok untuk lintasan-lintasan yang seperti itu yang lebih minefield, sedangkan Piastri mungkin lebih butuh lintasan yang presisi kayak gitu karena mungkin masih masih relatif lebih muda, lebih junior yang pengalamannya mungkin belum sama. Kan dua yang hebat di sini main kan ya Lando dan Max ya Ya. Antonelli mungkin. Tapi Antonelli kan Mercedes kita tahu mobilnya kalau dingin pasti bagus kalau cuacanya dingin. Nah Lando ini eksekusinya top semua, startnya bagus. Dia bikin kesalahan waktu qualifying, qualifying Q3 lap pertamanya dia sempat ngelok bannya, tapi dia bisa bales di lap terakhirnya dan pole position. Jadi ya perfect Lando gitu. Ini eh, kelihatan kelas dan habis lomba menang di diwawancara kan bagaimana menanggapi segala omongan-omongan hujatan itu. Dia bilang biarin aja. Ya setara dengan ngomong biarkan anjing menggonggong dia bilang kayak gitu. Jadi Oh. di satu sisi dia ya ini kayaknya dia nemukan mental fokusnya. Kan kalau main sepak bola, kita lagi main basket, kita lagi apa, kalau lagi on fire kan on gitu Mas. Apa bisa Dia lagi terjadi? ya, dia Enak. dia lagi on fire begitu. Ya. Dan mungkin saya tambahin satu lagi, kan meme yang rame setelah sprint kan Lando dibilang main Mario Kart itu Mas Jo, yang dia apa namanya jadi curbingnya sprint itu kan sebelum sprint paginya itu kan hujan badai di Sao Paulo Ya. sehingga lintasannya menggenang jadi sprintnya itu di lintasan basah dan curbing tikungan-tikungan awal itu bentuknya seperti ini dan ini ada kayak apa ya Cekuk. kayak eh, ceruk-ceruk Kok ya cekuan gitu ya. cekungan-cekungan yang isinya air ini masuk. Ya. Nah ini yang Lando kan pole position, jadi semakin pede pembalap di lap pertama, kedua, ketiga menghindari curbing. Tapi Ya. dengan ban sudah panas, mungkin lintasan lebih kering, makin lama makin pede ngantem curbing ini kan. Nah Ya. Lando kan yang pole position, kemudian ngantem curbing ini, airnya muncrat, yang Antonelli komplain, Lando Ya. bikin banyak air di Ya. lintasan balap, Ya. di racing line, kemudian Piastri juga ngantem masuk. Piastri ngantem curbing juga, tapi kemudian out. Tiga Ya. pembalap yang ngantem curbing itu out semua kan ada Colapinto dan Hulkenberg kan waktu itu. Nah, kan itu bilang itu Lando pinter buang air ke situ. Sekali lagi ya, saya ini heran. Dulu penggemar F1 itu nggak toksik Mas Dewa ya, dulu, sebelum era sosmed ya. Maksudnya penggemar F1 itu lebih logis karena kan mungkin lebih dewasa, lebih tua-tua kayak gitu. Sehingga kita kalau ngomentari sesuatu, ngelihat sesuatu tuh analisisnya tuh logis dan lain-lain. Tapi kan dengan era sosmed, dengan banyak fans baru F1 era Drive to Survive ini yang aduh kok toxicity di F1 ini kok makin itu yang dibilang Lando ya biarkan anjing menggonggong ya sekarang begini mungkin dia pinter Lando dia hajar kerbing itu supaya air keluar belakang yang melintir tapi ya itu kan benefit yang dia dapatkan sebagai pole Full. sitter kan masuk Positor. ya, ya aku di depan kok tapi risiko lainnya adalah yang depan bisa kena duluan loh masuk Ya. yang depan itu kan nggak tahu habis start misalnya. Yang di depan kan nggak tahu basahnya seperti apa di depan. Ya. Yang belakang kan tinggal ngikuti yang depan aja. Yang depan lewat sini, aku lewat sini kayak gitu. Yang depan yang dapat risiko duluan. Bahwa dia dapat kesempatan, dia merasa pede untuk ngantem curbing itu, dan kemudian konsekuensi muncrat, yaitu ya itu racing. Dia Ke balapan ya. emang gua pikirin belakang kayak gimana kan kayak gitu kan tugasku menang kayak gitu. Nah ini yang ya mungkin Kimi karena kebetulan yang ditangkap omongannya Kimi ke belakang ya
Toh Kimi kan menghindari kerbing Mas Jo, jadi dia nggak melebar. Ya, Yang tiga yang melintir nabrak itu kan semuanya nabrak kerbing. Termasuk Lando juga nabrak kerbing. Tapi karena mungkin dia yang pertama dan dia nggak apa-apa, yang belakangnya yang kena. Jadi kalau dibilang apakah itu sengaja? Ya memang ada pembalap-pembalap yang triki-triki seperti itu ya. Tapi kayaknya Lando nggak sepinter itu. Level max mungkin bisa Mas Yo. Level max mungkin bisa memikirkan hal-hal kayak gitu. Kayak Lando kayaknya enggak lah. Jadi ya itu racing ya, racing di sirkuit yang lintasan yang bisa basah, yang cuacanya selama bertahun-tahun dikenal tidak pasti ya, it's racing. Itu kejadian. Jadi ya kalau tidak mau seperti itu ya pole position seperti Lando kan kayak gitu. Jadi ya. sekali lagi kita kalau menilai harus lebih aneh. Toh juga tiga yang 15 yang lain kan nggak apa-apa kayak gitu. Ya, Hati-hati hati-hati dalam lebih wise dalam dalam judgement dan lain-lain lah kayak gitu. ya. Oke, ini kan apakah ini jawabannya dengan Lando semakin menjauh ya? Karena kalau kita lihat kemarin jawabannya shock ini kan membingungkan juga ya. Bahwa kalau disuruh milih Piastri atau Lando atau Piastri saya bingung. Lebih baik malah Max yang menang gitu. Itu kan Iya, ketakutan sekali kalau maaf ya. Ini orang ini menjaga sekali jangan sampai ada perpecahan di dalam. Atau dia juga membuat tameng karena mungkin serangan dari luar yang waduh, Lando yang diprioritaskan kan selalu begitu kan dalam satu tim itu kan seperti itu kan. Menurut Asa gimana? ya McLaren sendiri kan ya kita semua tahu Papaya Rules ini agak abu-abu, bukan agak abu-abu, abu-abu banget. Ya, Dan itu diputuskan saat situasional. Bahkan sempat muncul omongan sebelum balapan ini bahwa McLaren lebih baik kehilangan juara dunia daripada dua pembalapnya ada yang dianak emaskan kayak gitu. Jadi ya. mereka udah siap dengan itu. Toh sekali lagi Ngelek. tim yang paling utama adalah konstruktor. Ya, saya diulangi saya tadi ngelek saya diulangi saya. Ya, Jadi lebih baik kan jangan menganak emaskan tadi. ya, ya. Sebelum balapan ini Ya, McLaren sudah bilang sempat muncul omongan bahwa lebih pada harus menganak emaskan salah satu. Itu sudah muncul. iya. Saya ulangi teman-teman ya. Ini tadi sempat ngelek lagi. Jadi intinya kalau pas ngomong itu selalu ngelek. Nah, mungkin karena kamu di Amerika dan tuh Shaq Brown itu juga di Amerika, mungkin dia nggak suka kamu rasain gitu. Jadi Ya, intinya Asa bilang bahwa sebelum kejadian itu kan sudah dia akan apa istilahnya tidak menganak emaskan karena konstruktor yang lebih utama gitu kan. ya. Jadi saya ulangi untuk kali tiga, moga-moga lancar ini. Sempat muncul omongan lebih baik yang lain juara dunia Ya, daripada harus menganak emaskan kan salah satu. dua pembalap McLaren. Dan harus diingatkan sekali lagi buat tim F1 yang paling utama adalah di situ. Uang Ya. untuk membayar pembalapnya itu ya dari situ. Jadi Jadi yang paling konstruktor utama itu ada. yang utama karena duitnya bisa untuk operasional. Ya, 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 seperti itulah. Jadi McLaren sendiri ya pasti pengen dua-duanya dapat konstruktor dan dapat pembalap. Tapi ya tadi papaya rule-nya ini tadi yang mereka menjaga walaupun itu kontroversi, walaupun itu nggak jelas, walaupun apa, tapi lebih baik seperti ini gitu. Buat mereka ya. Apalagi ini Zac Brown weekend ini ulang tahun ke-54 Mas Jo. Jadi ya itu semudah, pesta yang baik. Ya. masih muda udah kaya, Rek. Ada tips untuk Lando bagaimana ini kan juga kita ngomong aja gampang. Yang penting kamu finish di depannya Piastri. Yang penting kamu finish di depannya Max. Ini kan teori sah. Di kenyataan kalau kita lihat tadi tadi malam kalau di Indonesia kita lihat balapannya itu kan dari start itu kan chaosnya kayak gitu. Dulang ya chaos lagi kayak gitu kan. Jadi kalau kita ngomong yang penting itu kan di lapangan tidak bisa terjadi. Ini apa harus bagaimana Lando untuk tidak kalau memang ingin mempertahankan juara pengen juara dunia sah. Ya, posisi ngejar nothing tulus dengan posisi mempertahankan kan beda. Jadi Betul. bayangkan misalnya kemarin waktu sprint, maaf, waktu sprint itu kan dia dikejar oleh Kimi. Kalau itu memang dia tidak bisa membendung karena posisinya mengutamakan poin, mungkin Lando akan ngalah. Udah Kimi kamu lewat, kamu yang menang. Daripada kita tarung, tabrakan, saya nggak dapat poin apa-apa. Mumpung Piastri nggak dapat poin. Ya, Seperti itu. Jadi mentalitasnya akan seperti itu. Nah, nanti di lomba-lomba ke depan juga begitu. Kalau misalnya harus tarung dengan Verstappen, kan dia tahu celengan poin saya dengan Verstappen berapa. Ngalah sedikit mungkin nggak apa-apa.
daripada berisiko. Jadi pasti cara berpikirnya sekarang lebih hati-hati. Jadi Realistis tidak ya. tidak semata-mata tarung, tidak Ya, semata-mata hantam-hantaman kayak gitu. Karena selisih poinnya dengan Piastri sudah lumayan, dengan Max juga makin menjauh. Jadi akan lebih hati-hati. Khususnya di Las Vegas Mas Dewo ya, street racing. Sirkuit jalanan yang potensi kecelakaan, ya. yang McLaren belum tentu kuat, itu harus hati-hati banget. Itu benar-benar damage limitation atau maksimalkan yang ada, jangan aneh-aneh kayak gitu. Nah ini itu untuk di Lando. Untuk Piastri, sekalian aja kita ngomong Piastri Mas Dewo. Oke, ya. Ya. Ya Piastri ini ya memang ya sekarang ketika under pressure mulai muncul ya flexing lagi. Ketika mulai under pressure kan ya mulai muncul bibit-bibit kesalahannya gitu. Apakah itu tidak tenang atau apa? Ada yang bilang kok kayak manajernya ya Mark Webber ya. Dulu kan Ya, Webber dulu kan begini juga di awal musim sampai tengah musim hebat, di akhir musim gembos. Ini nurun ke ke anak muridnya. didiknya. Iya, Jadi seperti tadi dibahas waktu soal sprint, ya dia ngantem kerbing itu gitu. Jadi dia dia bikin buktinya yang lain nggak apa-apa gitu. Jadi ya itu kesalahan. Kemudian saat start Mas Wak, kita saat sekalian ya bahas betul. Piastri aja kan dia kena penalti 10 poin 10 detik kan. Berdetik. Dan itu di awal. Jadi harus diambil saat pit stop. Itu lebih parah daripada dikurangi 10 detik, detik di akhir. Karena kan 10 detiknya hilang saat berhenti gitu. Iya, Makanya dia tidak bisa podium. Itu kan ya ini saat restart dia nyoba ngambil dari dalam, ngambil Kimi Antonelli, tapi dia kelihatan jelas di capturean ini bahwa dia tidak memiliki apexnya Mas Yo ya. Tikungan ini bukan milik dia. Kan syarat untuk lolos hukuman atau tidak adalah dia punya hidung atau tidak. Dalam hal ini jelas tidak punya hidung. Kemudian dua, apakah dia dalam posisi under control? Dia tidak dalam posisi under control karena dia locking up brake sudah apa? Sudah ngunci ban. Jadi dia sudah kehilangan kontrol. Dia tidak bisa mengat dia tidak bisa menghandle mobilnya secara aman iya, karena dia gambling ngambil ke dalam itu. Apakah salah dia gambling ngambil ke dalam? Enggak Mas Yo. Ini pembalap. Pembalap kalau ada ruangan dia ambil. iya, Tapi mungkin kurang cepat ngambilnya karena Kimi sudah bisa dapat tikungan. Yang kasihan kan Leclerc. Leclerc ini kan nggak ikut-ikut, dia sudah melebar sendiri. Aku nggak ikut-ikut, aku ngelebar. Gitu. iya, Karena dia mikirin Leclerc ini sudah mikirin tikungan berikutnya. Bukan tikungan ini milik Lando, sudah Lando aman di sini. Nah, apesnya adalah Piastri ngantem Antonelli, Antonelli ngantem Leclerc dan malah Leclerc yang out. Jadi ya apa ya? Apes itu benar-benar apes gitu. Ini ketika diambil ya Antonelli kehilangan kontrol, Leclerc kehilangan ban. Untungnya Antonelli mobilnya tidak apa-apa sehingga dia masih bisa lanjut bahkan bisa finish nomor 2. Tapi dari cuplikan ini aja udah kelihatan ya tak terelakkan. iya. Ini kan, Hmm. sorry tadi saya jelasin ke teman-teman mungkin yang bahasanya Asa tadi. Yang dimaksud dengan Asa tidak punya hidung itu intinya kalau pembalap lain sudah hidungnya lebih dulu di depan. Iya, sayapnya lebih dulu, pokoknya Ya, dalam posisi oh dia memiliki tikungan itu gitu. Dia ya, khususnya di apex tikungan ya, bukan di awal gitu. Mungkin nih di atas ini di tempat asap ini kalau hidungnya di depan ya mungkin bisa, tapi ketika masuk ke apex dia punya hidung nggak? Dia ada di depan atau tidak? Itu yang yang dimaksud dengan aturan mengambil tikungan dan dia sangat tidak dalam posisi itu, bahkan dalam posisi tidak terkontrol. Dan itu buat wasit balapan tinggal bilang penalti. Tinggal mau 5 atau 10. Ini kena 10 kan. Jadi ya cukup berat. ya. Nah, Dan ini, bukan hanya dia yang kena, bukan hanya dia yang kena kan, yang ada juga yang lain kak. Sunoda juga kena karena ya, dianggap mengakibatkan kecelakaan. Jadi ya ini dalam konteks ini Piastri yang sedang dalam under pressure harus mengejar Lando, harus mengamankan poin sebanyak mungkin. Dia mengambil gambling karena dia harus lebih ngambil risiko. Sama seperti Lando lomba-lomba sebelum ini. Tapi dalam hal ini Piastri tidak
tidak bisa melakukan judgement yang baik lah. Jadi ya ini ketika dalam posisi pressure tertinggi, ya ini Piastri mulai tidak apa ya, tidak stabilnya mulai kelihatan. Ah, iya. Mukanya tetap kelihatan dingin Mas Dewo, Ya, tapi actionnya di sirkuit kok belakangan tidak mencerminkan itu gitu. Dan apakah mungkin untuk apa ya, untuk Lando, untuk McLaren ini mungkin ada baiknya juga karena kita tidak, ini bukan masalah anak emas atau tidak, ini pembalapnya bikin kesalahan atau tidak kan, sama seperti Lando waktu di Kanada, dia agresif mau nyalip Piastri malah dia yang nabrak kan kayak gitu. Jadi siapapun yang di posisi ngejar kan harus lebih agresif dan harus ngambil risiko lebih. Nah, bisa nggak selamat dari itu, dan itu Piastri tidak lolos dalam hal ini. Jadi ya buat McLaren mungkin agak lega ya, karena ini lebih ke Piastrinya daripada ke McLarennya kayak gitu. mobilnya. Karena secara mobil performanya Piastri kan sejak awal di Sao Paulo kan sudah ketinggalan dari Lando, tapi tidak sejauh waktu Meksiko gitu. Jadi sebenarnya Piastri sebenarnya bisa finish nomor 2 ini kalau dia lebih tenang di awal, Ya, betul. eh, dan dia memainkan strategi dengan baik, dia bisa finish nomor 2 dan McLaren bisa 1-2. Bahkan mungkin siapa tahu dengan apa ya, di akhir lomba bisa nantang Lando, kan kita nggak tahu, dan dapat kesempatan gambling untuk nyalip Lando, kita juga nggak tahu. Jadi ya dalam konteks ini Piastri bad race-nya makin banyak ini, Baku di sini. Nah, nanti kita lihat 3 lomba terakhir bisa nggak dia bisa comeback gitu. Nah, ini yang sekarang posisinya berbalik ya. Lando yang harus lebih konservatif, Piastri yang harus ngambil risiko. Ya, Kalau Max Verstappen sudah nothing tulus Mas Dewo, juara nggak juara dia udah tampil pokoknya. Dan ya, mungkin paling asik bahas Verstappen ini Mas Dewo, ya. karena Sebelum apa? sorry sebelum Max satu lagi Ini kan maaf ya, ini Ferrari ini kan banyak yang senang Ferrari, banyak pendukungnya Ya, dan benar-benar apes gitu kan. Tapi kan juga Leclerc bilang Antonelli juga seharusnya salah juga loh. Ini menurut Asa gimana? kan wasit sudah memutuskan yang salah Piastri karena dia kena efek karambol aja masuk, dia kena efek domino. Jadi di penjelasannya wasit itu adalah Piastri gagal menyalip dengan cara aman sehingga mengakibatkan menyenggol Antonelli, yang kemudian Antonelli menyenggol Leclerc. Itu di penjelasan wasit, kalau teman-teman cari di FIA itu Ada setiap ya. keputusan wasit itu ada salinannya gitu. Ada penjelasannya secara mendetail. Itu dijelaskan bahwa ya ini Antonelli hanya jadi korban yang kemudian menghasilkan korban satu lagi. Lebih berat. Ini pasalnya kalau tidak salah pasal apa ya? Apa ya namanya saya? MLM ya saya. Jadi ajak yang lain untuk berisiko gitu kan saya. Atau Kalau mungkin jalan berisiko, Piastri, Antonelli bilang kamu yang out sekalian aja gitu. Piastri kan kita yang senggolan kok, tapi malah yang out malah yang korban, yang iya, apa iya, bahas. kasihan. Kalau dunia perang, 2 negara perang yang jadi korban yang tidak bersalah, Iya. collateral damage. Oh, iya, iya, iya. Jadi Leclerc jadi collateral damage dalam hal ini. Dia korban yang tak bersalah. Nggak Ya apa bersalah. boleh buat? Apa boleh buat? Oke, kita ke Max. Ini Max ini kan Ini yang saya suka ini Mas Jo. Max ini sudah juara dunia 4 kali. Sudah ya. menang 60-an kali ya, 20-an kali menang. Eh, ini finish ketiga, tapi Red Bull kayak memperlakukannya kayak menang nomor 1. Kan foto di garasi. Ini buat saya ya inilah, bahwa semangat fight itu walaupun sudah juara dunia, sudah di puncak, tetap tetap muncul gitu. Ini kan bikin tulisan Verstappen you are the best ya. Mungkin ada fans yang ngasih atau apa, tapi benar-benar ini Max Verstappen ini sudah juara dunia, masuk pialanya yang jauh lebih baik dari ini itu banyak. Tapi dia tetap finish nomor 3 ini sebagai sesuatu yang istimewa, dan kita semua menilai ini sebagai sesuatu yang istimewa. Ingat, dia tahun lalu menang dari posisi 17 ya. 17 atau 16. Dia tahun lalu start 16-17 menang. Ya. Sekarang dia oke, aku coba lebih lebih sulit lagi. Aku start dari pit lane. Masih bisa menang nggak? Oh, ternyata masih bisa podium. Tapi podiumnya kan nggak jauh dari Norris, hanya 10 detikan kan. Dan Dan dalam ini kondisi mobil tidak tidak kondisi mobil tidak sekuat dulu gitu kan? ya tidak dominan, Yang tidak dominan dominan. ya. Ya. Ya.
Nah, ini Satu sa, boleh saya potong sa. Ini saya jujur kamu mau nampil ini saya penasaran. Bukan ini saja yang saya mau tanyakan. Dia sudah kehilangan pemimpin, tapi budaya petarungnya mulai tahun 2021 kok masih ada gitu loh. Sa. Ini kan kayak menyemangati psikologis kan ini sahabat Max. ya bukan sejak 2021, sejak 2009 ya, sejak pertama kali fight juara dunia Ya, dengan Brown dulu, sejak zaman Vettel. Jadi tim ini ya racing tim, tim yang memang tim murni ya. antusiasme untuk menang itu untuk mengejar hasil racing yang baik itu ada gitu. Jadi hebat banget ini. Memang tim ya racing tim gitu. Itu yang nyenengin ya lihatnya ya. Jadi kayak bukan korporasi, bukan pabrikan mobil besar. Ya. Ini kayak kita ngelihat Gresini di MotoGP ya Mas Iwan. Oh iya iya iya. Tim keluarga sangat antusias, sangat semangat untuk ngejar ngejar menang gitu. Apalagi Pembalap sekarang dengan dengan hati ya. Jadi semua bekerja dengan hati ya ini ya. iya, apalagi dengan manajemen baru yang lebih stabil sekarang Ya. ya mungkin muncul dan ya mereka punya Gaco, masih punya punya Verstappen gitu. Nah, teman-teman mungkin perlu dianukan juga bahwa pilihan start dari pit lane itu sangat sangat taktis, sangat sangat penting Ya. dan oh hebat ya dia start dari pit lane bisa podium. Iya, tapi kalau dia nggak start dari pit lane, dia nggak bisa podium gitu. Dia start nomor 10 belum tentu bisa podium, tapi karena dia start pit lane, dia bisa podium. Kenapa bisa kayak gitu? Ini sprint race ya Mas Dewa. Jadi Red Bull datang, babak latihan kayaknya oke, sprint qualifying kayaknya oke, kemudian saat sprint race, oh masih 5 besar, oh kayaknya oke, tapi nggak puas kan? Qualifying harus harus diganti di mobil, setelannya diubah, salah belok masuk, setelannya makin kacau. Karena kan antara sprint race dengan qualifying kan hanya 4 jam itu, hanya beberapa jam. Jadi setelannya salah, belepotan saat qualifying malah Max sama Tsunoda out Ya. Q1 Ya. semua. Terakhir kali Max out Q1 itu 4 tahun lalu. Atau kapan? Mungkin teman-teman ada yang lebih ingat. Lama banget gitu. Bahkan dua Red Bull out di Q1 itu malah sejak tahun 2006 katanya. Jadi saking parahnya qualifying di Brasil ini. Nah, karena dia startnya di posisi 16 dan lebih parah lagi Tsunoda, ya dia jadi nothing tulus kan Mas Yo. Udahlah, sekalian saja setelan yang kemarin kan di F1 itu ada yang namanya park verme. Kalau sudah qualifying, setelan mobil nggak boleh diubah. Jadi utak-atik. Kalau setelan mobil diubah, dia harus ngambil penalti. Ya. Karena Max di peringkat 16, ya aku ubah aja semua sekalian. Start dari belakang nggak apa-apa, start dari pit lane nggak apa-apa. Kan mungkin 5 mobil pertama bisa saya salip dengan cepat kayak gitu. Nothing tulus saja gitu. Apa yang diganti? Banyak Mas Iwo. Katanya ya lantai. Kemudian setelan-setelan sayap itu pasti. Dan yang paling kunci Mas Iwo, mesin diganti. Jadi Ya. Max pakai mesin fresh. Pes. Dan itu bukan hanya untuk mikirin balapan ini Mas Iwo. Tapi untuk 3 lomba terakhir. nah, sebelum ke sana, ini gatal juga saya semalam Jadi taktiknya ini bukan hanya untuk menyelamatkan lomba di Sao hari Paulo, ini, ya, tapi dia punya mesin fresh untuk 3 lomba terakhir. ya, ini yang jujur saya pengen sekali dan penasaran ketika kenapa dia dari pit lane dan tim begitu PD-nya merubah semuanya. Yang hebat Max atau timnya? Dua-duanya. Ini ini klub. Katanya ya. Iya. Datanya Dan luar biasa ya. Terus sampai ya, gila ya. Ini kan enggak, ini bukan pekerjaan gampang loh, Sa. Merubah konsep ini kalau gagal gimana yo? ya, ya kan nothing tulus Mas Yo. Ya. Ya, nothing tulus. Enaknya nothing tulus kan kayak gitu. Ya udahlah mati-mati kayak gitu. Tapi kan daripada tidak mencoba, Nah, tapi kan lebih baik menyesal salah daripada menyesal tidak mencoba gitu. iya, tapi kan orang cenderung ya kita digiring oleh opini Max bahwa dia berharap hujan. Karena kan kalau orang tanya apa yang menarik dari Sao Paulo ini katanya the weather is moody katanya. Katanya cuacanya moody, gonta-ganti gampang berubah gitu. Nah, semalam kita nggak dapat apa-apa loh, Sa. Iya. Iya kan? Dan strategi ayo Sa. Setelah itu asal lari ke strategi Sa. Kenapa dia pakai ban hard? Ayo Sa. Ini kan menarik semalam tuh gila ya ini gamblingnya ngawur. Jadi itu champion slug Mas Yo. Iya kan? Dia kan Jadi ban duluan jadi kan? Max Max ini ya satu dia nothing tulus, gambling, setelan, ubah total.
Toh setelan kemarin pasti nggak berhasil. Kita ganti total, start dari pit lane, kita punya mesin baru yang bukan hanya berguna di sini tapi bisa berguna di 3 lomba terakhir. Kalau nggak Di terakhir, saat di saat McLaren mungkin harus menghemat mesin atau mungkin malah punya potensi masalah mesin, kita nggak tahu. ya, Lando sudah kena masalah loh sekali kayak ya, gitu. Kemudian saat lomba dia pakai ban hard karena asumsinya pasti udahlah kita coba satu stop. ya, Kita coba satu stop selama mungkin di lintasan, nyatasan, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Ya itu logis, step-step logis kalau gambling seperti ini Mas Yo. Nah, kemudian ternyata kan ada kecelakaan-kecelakaan dan ada safety car ya. seperti itu. Nah, ternyata ban hardnya ini bocor yang depan, depan Oh, kanan kalau nggak salah. Bocor kena kena serpihan carbon fiber serpihannya atau apa. Akhirnya dia mau mau tidak mau harus pit masuk. stop pakai ban medium. Plan B Sekalian berarti ganti, ya. ya nggak tahu ini plan apa ini. Sudah, Plan apa saya nggak nggak tahu tahu. ya. Ya, Sekalian ganti medium karena ternyata memang ban hard ini dihindari sama semua orang kan ternyata kan. Jadi dalam konteks itu adalah ada yang nolong dari atas. Kamu pakai ban hard. Kamu pakai ban hard itu berantakan, tak bikin bocor. Des, ya, ganti medium. Jadi ada yang nolong. ya, 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 ya. Pertanyaan. Jangan pakai ban hard. Akhirnya dia pakai ban medium, Yum. tapi akhirnya dia sekuen pit stopnya kan sangat beda dengan yang lain gitu. Jadi out of sequence ya. Sehingga strategi dia tidak sama dengan yang lain. Malah dia jadi punya strategi joker gitu. Karena yang lain kan tahu nggak bisa pakai ban hard, oh Ya, harus 2 stop ini. ya, Harus 2 stop. Dan Max sudah ganti ban Mas Yo. ya, Dia bebas, dia sudah ganti ban dari hard ke medium. Dia sudah menggunakan 2 compound yang berbeda. Jadi dia lebih fleksibel pit stop keduanya. Mau pakai hard, mau pakai medium lagi, atau mau pakai soft. Dan karena dia qualifyingnya Q1, tidak lolos Q2, Q3, Max punya ban soft yang fresh, yang ya, nggak kepake. ya. Jadi opsinya Max itu lebih banyak daripada yang lain saat lomba. Saat sisa lomba itu. Jadi ada yang ngasih jalan ini di atas. Jadi Nah, sial, tapi sebenarnya juga dihemat ya. Kelihatannya sial iya, ya, ya di awal. di awal. Ya, Kayaknya sial, tapi itu jadi apa ya? Ada ungkapan yang bilang kegagalan atau kesalahan atau kegagalan adalah kemenang. peluang. Ya, atau kemenangan yang tertunda atau sukses yang tertunda. Iya. Jadi ini dikasih peluang dia gitu. Ya, Dia tidak melihat ini sebagai ancaman, dia melihat ini sebagai peluang kayak gitu. Dan tim ini bisa memaksimalkan. Nah, ini kan bikin kayak tim lain malah galau kan Mas Yo. Misalnya yang bersaing dekat dengan dia. Oke, Piastri nggak usah kita hitung karena harus ada 10 second penalty. Jadi ya, dia langsung out dari persaingan. Mercedes, Mercedes start pakai medium. ya, Terus, waduh, kita kan harus ganti ban masuk. Kita ya, nggak mungkin pakai medium 2 stop. ya, Satu stop medium-medium kan nggak boleh. Harus ada softnya atau ganti ke hard. Dan jelas-jelas nggak mau pakai hard. Akhirnya apa? Ya harus 2 stop. Akhirnya harus soft, medium atau medium soft. Akhirnya McLaren kan begitu. Lando Norris akhirnya ganti ke soft, kemudian ganti lagi ke medium kayak gitu. Nah ini yang dan itu bikin mereka harus deg-degan dengan Max ini karena Max ini seperti apa gitu karena Max pit stop terakhirnya kan dia bisa pilihannya bisa pakai medium atau bisa pakai ban soft fresh. Akhirnya dia memutuskan pakai ban soft fresh. Sedangkan yang lain ban mediumnya itu habis Mas Yo. Karena ya, sudah dipakai waktu latihan dan lain-lain. Jadi ban medium yang dipakai Lando, ban medium yang dipakai Piastri, dan juga yang dipakai pembalap Mercedes di stint terakhir di akhir lomba, itu bukan medium fresh. Itu medium yang sudah dipakai waktu latihan. ya, Jadi dalam konteks ini Red Bull berhasil bikin lawan-lawannya agak keder gitu. Ya, tapi untungnya buat McLaren kan dia tetap bisa di depan, tapi Antonelli udah terancam. Antonelli ya, udah terancam ini dia pakai ban medium yang enggak fresh dikejar oleh ban soft yang fresh gitu. Ya hebatnya Antonelli dia bisa bertahan dan Lando tidak terganggu gitu. Ya itu jadi ya buat buat Red Bull ya pit lane to podium jadinya. ya, Jadi dipikir bermasalah, dia putuskan ganti semua settingan, gambling ya. total, ganti mesin segala macam, bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk ke depan. Saat lomba dapat ban bocor, itu malah jadi berkah gitu, bencana yang membawa berkah. Ya. Kalau itu tidak ada safety car, kalau dia tidak ban bocor, mungkin dia nggak bisa dapat podium karena dia pakai ban yang jelek itu berlap-lap. Gitu. Ya, ini kan Asal sempat kepikiran nggak ketika
Pertama, Max tidak bisa menyalip Kimi. Kemudian ketika Max ada di posisi di belakang Russell, kita tahu bahwa ini ada dua dua tim Mercedes dan kita tahu loh, tim Mercedes ini kalau kita ngomong strategi sekelas Red Bull loh, Zah. Jadi ini kan, Iya, saya udah berpikir nggak gampang loh ini kamu ke depan. iya. Menurut Asa gimana? Ya, Mercedes kemarin ya Mercedes ini kan bagus kalau lintasannya dingin atau cuacanya Dan dingin itu strateginya loh, bagus. Zah, sama strateginya Ya, loh. jadi ketika begini kan Antonelli ini agak menguntungkan Lando Mas Yoyo karena Antonelli tidak lagi mikir bagaimana undercut, overcut untuk Ya, nyalip Lando, tapi aduh. bagaimana yang mengancam yang nomor satu ini Verstappen ini. Jadi Ya, strateginya harus menyesuaikan Verstappen dan deg-degan juga Mas Yoyo. Dua Mercedes ini kan setelah pit stop terakhir semuanya kan kayak jadi diburu oleh Verstappen. iya. Russell nggak bisa bertahan lewat. Ini yang bisa bertahan Kimi terakhir ya baguslah dia hebat bisa finish nomor dua finish terbaiknya Kimi ini. Ini ya Dan sekarang kita kelas. tahu sekarang kita tahu kenapa Mercedes ngotot memasukkan anak muda ini ke tim. Ya, setuju. Kenapa kok nggak dipinjemkan dulu ke tim lain misalnya gitu Betul. ke Williams atau ke Damri kata Mas Dewo. Jadi kenapa kok langsung di Mercedes ya ini mulai akhir musim balapan ke-21-nya mulai kelihatan dan dia mulai konsisten mengalahkan Russell juga mulai bisa mengalahkan Russell. Jadi ini akan jadi ya ini pembalap masa depan ya kita semua tahu nggak mungkin Toto Wolff milih dia kalau nggak kayak gini. Ya, satu hal yang cukup menarik menurut saya dari Kimi adalah, ya saya jujur saya itu orang yang berburu merchandise-nya Kimi kan, saya nggak tahu ini kok menarik. Dan kemarin kalau kita asal lihat waktu dia menghampiri Max merangkul itu kan kayak kakak beradik ya, Max juga Iya, sayang. Oh, ini kan ini attitude loh saya, ini apa ya, perilaku yang natural loh saya. masih anak-anak Mas Dewo. Iya kan, masih anak-anak, iya kan natural sekali saya. Tapi kan ini petarung itu. Dia kelihatan lagi kalau misalnya emosi nggak kelihatan sekali wajahnya yang jadi. Kalau maaf ya, Piastri ini kan memang dingin ya, dari awal kita lihat dingin ya. Ya, Kalau ini kan, kalau ya, hangat ya ini orang Itali Mas Dewo. Orang Itali hangat, namanya Kimi tapi nggak kayak Kimi yang asli. Eh, ya, ya, ya. dan Andrea Kimi Antonelli ini antusias Ya. kata yang jelas banyak yang bilang ini jenius Mas Iwo. Jadi dia kemampuan dia untuk mengingat setiap detail. Eh, kalau ditanya kamu 3 tahun lalu fase lapmu waktunya berapa atau pole positionmu waktunya berapa dia bisa jawab. Oh, Jadi ini ya semua atlet hebat pasti punya kapasitas ekstra dan itu Kimi ini tinggal nunggu waktu gitu kapan dia bisa dan tahun depan kalau mobil Mercedes benar-benar katanya dominan kan semua dominan. bilang mesin Mercedes tahun depan akan dominan dan kalau mobil Mercedes bisa menyesuaikan kan calon juara dunianya di Mercedes Mas Iwo. Ya, Antara Russell atau Kimi ini itu jangan-jangan nanti Papayarulnya pindah ke Mercedes nanti. ya. Tapi dengan kedekatan Kimi dan Max, apa ini juga bukan simbol ya? Tahun depan mungkin kamu akan jadi partnerku gitu kan? Bisa jadi. Ya kan? Ya kan lihat sekarang kan lihat Ah, Toto kan dulu musuhi Max, sekarang kan kata-katanya indah, selalu indah untuk Max gitu kan. dan Kimi udah bilang mulai mulai baik-baik ke Max gitu kan. Aku Ya, jangan jadi korbanmu ya kayak teammate-teammate yang lain kayak gitu. jangan Perez ya. Sedangkan Maxnya sendiri mungkin ngelihat Kimi, aduh aku harus ngelawan anak kecil ini kalau aku ke Mercedes. Kayaknya aku mending di Red Bull aja. Ya, saya kita pindah ke pembalap lain saya. Ya, Ini jadi ke sama, seperti saya pengen nambah lagi, ya, apakah ini berarti Max tidak bisa juara dunia? Masih bisa ya, sekali lagi masih 3 lomba dan sirkuit setelah ini Las Vegas. Las Vegas itu lurus, lurus, lurus dan kita tahu Red Bull ini sangat bagus di top speed dan high speed corner walaupun ini lebih ke top speednya. Jadi ya kita harus hati-hati. McLaren khususnya harus hati-hati di Las Vegas ya, karena ini bukan sirkuit mereka. Jadi nanti seperti apa strateginya dan yang saya khawatirkan ini saya tambahkan lagi untuk Ferrari untuk Tifosi peluang menang Ferrari terakhir mungkin di Las Vegas. Kalau di Las Vegas nggak bisa menang, sulit di Qatar dan Abu Dhabi untuk bisa menang karena dua sirkuit itu pasti McLaren, Mercedes, Red Bull pasti lebih lebih baik.
Ya nggak tahu, mungkin sesuatu bisa terjadi kan, cuaca ekstrim atau situasi-situasi aneh bisa terjadi, tapi realistisnya peluang Ferrari terakhir untuk menang itu di Las Vegas. Jadi ya Ya. moga-moga ya supaya ada merah naik podium sekali, juara tahun ini kan masa belum menang sama sekali. Iya. Dan masa finish nomor 4 konstruktor itu memalukan banget. Sorry ya, penggambaran sampai sampai tadi malam lah kita lihat Ferrari ini sebenarnya kemana sih yang apakah separah ini mobilnya yang parah timnya kita kan jadi kembali lagi ngomongin dulu kata-kata Asa bilang Bagong itu kan akhirnya kan sekarang ini Eh, bukan kata-kata saya Mas Dewo, kata-kata Mas Dewo itu. oh ya bukan saja ya ya bukan Bagong lah apa ya Ferrari yang labil kita ngomong labil aja deh Iya, iya. ini sebenarnya labilnya itu ada di timnya mobilnya ini kan kita kedatangan Luis aja kan sekarang Luis aja kelihatan sudah mulai rasanya sudah mulai tidak percaya diri. Mulai nggak antusias ya. Iya makanya itu kan jadi ini apa yang membuat Ferrari separah ini itu ya. Ya tadi kecil-kecil Mas Dewo. Setelan, kemudian situasional, pilihan-pilihan kecil. Kan 4 mobil di atas ini kan sebenarnya mepet banget performanya kan. Cuman McLaren bisa stabil di banyak hal, Red Bull bisa stabil di beberapa hal, Mercedes bisa memaksimalkan peluang-peluang Peluang walaupun kecilnya. naik turun ya peluangnya. Eh, ya Ferrari ambiar. Jadi apakah kemarin seandainya Leclerc tidak ditabrak, apakah dia bisa bersaing podium? Pasti bisa bersaing podium. Menang, walaupun mungkin enggak, tapi kan siapa tahu ada kesempatan seperti itu kan? Kan kita nggak tahu. Kalau siapa tahu nanti safety car di akhir atau apa kan Ferrari pasti punya peluang dan Leclerc kan cepat. Hamilton kan juga oportunis, bisa sudah menang sprint kan di China di Ya, ya. awal musim. Jadi ya Ferrari kalau dicari apa yang masalahnya, ya hal-hal kecil-kecil ini kayak nggak connect aja Mas Yogi. Kayak puzzle-puzzlenya tuh kayak nggak klik gitu loh. Kalau kita nyusun-nyusun puzzle Ya. kok kayak nggak klik semua itu aja. Jadi ya Hmm. tragis sih. Kalau Ferrari sampai finish nomor 4 itu tragis menurut saya. Apalagi Ya, yang nomor 3 kan sendirian, ya, Verstappen. ya, Masa ya. Leclerc plus Hamilton di bawah Verstappen kan agak nggak masuk akal. Itu yang agak anu nanti. Semoga Ferrari bisa mencuri satu kemenangan sebelum musim ini berakhir supaya nggak pahit-pahit amat lah 2025 buat buat tifosi gitu. Iya, karena kalau kita saya juga ngikutin Ferrari karena koleksi saya juga Ferrari dari dulu itu kan Ferrari itu enggak kok dia kok berat sekali ya. Apa berat sekarang tim ini namanya diganti DNF aja ya. Did not Ferrari gitu ya. Sudah berubah total dari yang dulu gitu kan. Tapi dulu kan kalau lihat Ferrari lihat Werah lewat aja udah seneng lihat warnanya udah seneng gitu kan. Ya, mungkin harus nunggu Oliver Berman masuk. Oliver Bauerman ya. Jadi Wah, ini mungkin juga bisa membawa ah, suasana yang apa ya saya lebih ya, hangat, semangat gitu ya. antusiasme baru masuk. Maksudnya Ya, eh, ya Lewis Hamilton datang kan ternyata juga nggak bisa membawa perubahan langsung kan. Kita ya, nggak tahu tahun depan seperti apa. Tapi biasanya pembalap-pembalap, saya ingat cerita dulu waktu Gerhard Berger sudah sangat senior waktu itu pindah dari Ferrari ke Benetton, eh, dan beberapa tahun kemudian keluar buku yang ditulis oleh salah satu engineer mekaniknya Benetton itu bilang, aduh pembalap-pembalap tua ini rewel-rewel katanya. Jadi kadang-kadang posisi pedal nggak cocok sedikit minta berubah sampai minta 15 pedal berbeda. Nggak klop-klop katanya kayak gitu. Nah, kalau pembalap muda kan wes adanya ini paksain itu nurut gitu. Nah ini dinamika itu yang mungkin dibutuhkan Ferrari kan. Makanya saya bilang Leclerc sendiri kan ya masih muda Leclerc. Cuman sekarang kan dia juga udah mulai pahit juga di situ. Kapan aku menang gitu. Nah mungkin perlu antusiasme baru. Makanya ya sekarang kita bisa menilai mungkin teman-teman tifosi bisa berkomentar di bawah. Benar nggak keputusan mengganti Sainz dengan Hamilton? Kayaknya buat Ferrari jelas sekarang sejauh ini hasilnya tidak lebih baik. Buat ya. Hamilton tidak lebih baik. Buat Carlos Sainz tidak lebih baik. Jadi -3. Lu juga nyesel di Mercedes kadang-kadang menang gitu kan. Ya, minimal dia kan punya legacy di Mercedes yang dia sudah Ya, apal setiap detailnya, setiap gerakan, setiap orang yang bekerja di kantor dia kan tahu semua kayak gitu. iya, 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 iya.
Ya, oke, Sa. Ini sedikit tentang visa RB. Ya, Nah, kita lihat semalam kan, gila ini dua pembalapnya. ya. Gila. Sempat saya mikir, oh saya nggak boleh, saya nggak ada, kan gini, dua Red Bull out saat qualifying Ya, Q1, tapi dua Racing Bull bisa ke depan, ya, kayak gitu. Oh, ada ambulans lewat. Sorry, suaranya agak terganggu. Ini dua Red Bull out di awal, dua Racing Bull lanjut terus. Seandainya aturannya masih longgar mungkin atau longgar, mungkin Max pindah mobil aja ke RB ya untuk lomba. boleh ya gitu Kan ya. yang kan supaya poinnya untuk Max kan gitu. Ya, ya, Tuker mobil aja gitu. Mungkin Max bilang, waduh kalau pas jelek gini aku pindah ke sana aja gitu. Kan yang punya sama. Ya, tapi ya salut untuk Racing Bull di saat kakak tuanya belepotan, ya, Racing Bull-nya yang stabil gitu. Memang saat lomba ya beda banget ya. Monsternya keluar itu si Verstappen. Tapi dua pembalap ini Hajar dan Lawson ya konsisten lah. Apalagi ya, kalau mereka nanti bisa kita lihat klasemen konstruktor kan, mereka sekarang peringkat 6 itu dan itu sangat baik Mas Dewo. Karena Williams ini kan sudah nyuri start dari awal musim jauh lebih bagus. ya, Eh, saya nggak yakin bisa nyalip Williams, tapi kalau dia bisa bertahan di peringkat 6, itu kan luar biasa gitu. ya, Maksudnya uangnya banyak, uangnya banyak. Dan untuk tim seperti Racing Bull, ini dulunya kan Minardi Mas Yo, uang ini akan bernilai luar biasa gitu. ya untuk Minimal pengembangan. bos-bosnya bisa dapat dividen banyak ini, bisa Ya, untung besar. ya, oke, Sa. Ada lagi asal tambahan sebelum kita akan berkalkulasi lagi sedikit bagaimana Lando, bagaimana Piastri, bagaimana Max, tiga orang ini yang sekarang jadi perhatian kita kan hanya di tiga orang ini. Ya, ya kita mau nggak mau harus ngomongin perebutan juara dunia Oke, dan konteks ini sekali lagi Norris poinnya 24 di atas Piastri. ya, Jadi dia dia bisa lebih tenang karena kalau misalnya finish tiga, saya nggak ngitung sprint ya Mas Yo ya. Tiga lomba misalnya Piastri menang, Norris kedua. Itu Norris masih juara dunia. Jadi ya, kan selisihnya 7 antara juara dan runner up. Jadi kalau Piastri menang tiga, Norris runner up tiga kali, itu kan nanti Norris tetap juara dunia selisih 3 poin. Nah, Verstappen lebih berat karena dia butuh Norris mungkin out 2 lomba ini kayak gitu. ya, Bukan hanya finish di depan Lando, tapi Lando harus out 2 lomba untuk imbang poinnya. Baru setelah itu bisa ngomong perebutan gelar. Nah, buat Norris kemenangan di Sao Paulo ini juga penting karena itu kemenangan ketujuh Mas Iwo. ya. Jadi Lando sekarang tahun ini sudah menang 7, Piastri menang 7. Uh, Jadi ini penting buat Lando. Kenapa? Kalau nanti poinnya sama, yang dihitung kan berapa banyak menang. Nah bayangkan kalau poinnya sama, Piastri menangnya lebih banyak. Ya Piastri yang juara dunia. Jadi jumlah menangnya minimal harus sama dengan Piastri. Kalau jumlah menangnya sama, poinnya sama, nomor duanya banyak siapa? Kalau nomor duanya sama, nomor tiganya banyak siapa? Jadi ya, cara menghitung juara dunia kan seperti itu, pakai count back. Jadi Norris minimal harus menyamai jumlah kemenangan Piastri untuk bisa just in case nanti ada imbang atau hal-hal lain gitu. Jadi itu pentingnya menang kemarin dan ya itu di 2 lomba terakhir nanti di atas kertas harusnya milik McLaren. Khususnya Norris. Tahun lalu yang menang Abu Dhabi kan Norris. Jadi kita lihat Las Vegas nanti, karena Las Vegas itu nanti kuncinya Verstappen. Kalau Verstappen menang, 2 McLaren out, kita punya 2 lomba terakhir yang luar biasa. Tapi kalau ternyata nanti McLaren dominan di Las Vegas, dan itu unlikely ya, saya nggak yakin McLaren bisa kuat di Las Vegas. Tapi kalau seandainya McLaren kuat di Las Vegas, ya mungkin sudah selesai buat Verstappen. Jadi buat Verstappen, kunci masih punya peluang atau tidak, realistis atau tidak, itu di balapan berikutnya di Las Vegas. Jadi kita tunggu Las Vegas, Mas. Saya ya. sudah balik Indonesia itu, jadi aman. Jadi ada juga saya lihat memang ini gila ya. Jadi mungkin McLaren atau Lando yang menang, tapi ternyata Max ini juga selama 1 tahun kita jadi omongan juga terus ini satu orang ini. Asa ada tambah lagi ingin sampaikan? Cukup, cukup Ya, Mas Dewo. ya. Terus saya juga umumkan saya kemarin kan sempat tes ombak untuk
kaosnya mahasiswa Formula One Indonesia. Saya memilih ini kita produksinya pakai Asalwear karena memang sudah terbukti di sirkuit nyaman, di mana-mana nyaman. Sengaja kan kita produksi segera karena kemarin memang saya juga lagi banyak kerjaan, saya juga lagi keluar negeri, jadi akan kita eksekusi. Dan ini jawaban ada yang DM saya juga baru ngeh ya. Kenapa balapan kemarin apa karena suhu kok semua ban mobil Formula One itu diselimuti gitu kayak gitu sa. Ini kan pertanyaan yang menurut saya menarik sekali. Ya saya jawab sekarang di sini kenapa diselimuti karena mobilnya nggak bisa nyelimuti sendiri jadi harus diselimuti gitu kan. Kalau kita kan tinggal tarik kemulnya selimutnya kita gampang gitu. Karena mobilnya nggak bisa menyelimuti maka diselimuti. Sekali lagi terima kasih atas nama Main Balap. Teman-teman silakan kalau mau berkomentar apapun kita akan menghargai kalau ya produktif, menghargai uh, Ya. Main Balap jadi bagian yang asik untuk silaturahmi. Ada tambahan Asa? Cukup? Cukup. Terima kasih Ya, teman-teman semua. sukses di Amerika ya saya. Selamat apa ini malam ya? Saya malam masuk. Ini udah setengah 11 malam kok di sini. Pas Oh iya. 12 jam sama WIB. Oke. Baik, Duluan Mas Dewo. Jadi Mas Dewo di depan saya sekarang. ya, Asa terima kasih salam untuk keluarga, sukses selalu di Amerika. Kita ketemu lagi di Sutos Surabaya untuk balapan selanjutnya. Terima kasih dan untuk teman-teman yang ada di Sutos, terima kasih. Salam, sehat selalu, jaga kesehatan. Semuanya jaga kesehatan.